Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurul Rahmainun, mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa yang terdapat di dalam komponen pengembangan kurikulum. Di video kali ini saya akan menjelaskan landasan, model, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Untuk mengefisienkan waktu, yang pertama, saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan tentang tujuan, isi, dan bahan serta cara yang digunakan untuk mengajarinya guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum itu perlu dilandasi oleh berbagai macam hal. Jadi, kurikulum bagaikan sebuah bangunan. Karena gedung yang tinggi sangat membutuhkan pondasi agar bisa berdiri dengan kokoh. Sehingga jika pondasi diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka pondasinya harus kuat. Jadi, apakah pondasi-pondasi itu yang bisa membuat bangunan atau kurikulum itu kuat? Nah, ada 5 pondasi tersebut, di antara lain, yang pertama, filosofi. Kurikulum itu kuat jika dasar filsafahnya kuat dan kokoh. Dan yang kedua, kurikulum harus dilandasi oleh sosial. Faktor-faktor sosial dan budaya di mana didikan itu dijalankan atau kurikulum itu diimplementasikan. Yang ketiga, yang harus kuat dan kokoh di dalam pondasi adalah teknologi. Kemajuan iptek yang harus dibangun untuk memperkokoh bangunan kurikulum itu, Yang keempat, di individual atau siswanya sendiri. Jika ingin menyusun kurikulum, kita harus melihat siswanya, bagaimana karakteristik siswanya. Yang terkait siswa sebagai kurikulum itu, dan yang kelima yaitu teori belajar. Bagaimana kurikulum itu dilaksanakan, diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Bagian kedua yaitu model pengembangan kurikulum adalah langkah sistematis dalam menyusun kurikulum alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum merujuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Ada 4 jenis pendekatan, yaitu pendekatan subjek akademis, humanistik, teknologi, dan rekonstruksi sosial. Nah, itulah penjelasan saya.
dengan landasan, model, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.